Ini adalah video dari 5 bulan yang lalu teman ya, dengan judul Bitcoin 50.000 beberapa indikator yang menyatakan koreksi belum selesai. Untuk mengukur target areanya C-nya itu, kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kita ukur aja dari sini ke sini, dan untuk mengukur target area C itu adalah di 1618 teman ya. Jadi Fibo 1618 yang bukan kebetulan atau apa juga, tetapi ini sitting di 52.747 gitu ya. Jadi secara teori Elliott Wave juga mengatakan bahwa the next target adalah 52.750 minimum untuk Bitcoin gitu. Lalu ada video 4 bulan lalu, Bitcoin siap breakout ke 78k, red flag setelah 6 bulan yang wajib kalian tahu. Jadi bahkan di saat all time high aja ya, ketika Bitcoin 71.000, ini kita masih aiming di level yang sama yaitu 50.000. Yang nggak sejalan, Bitcoin naik tetapi saham malah turun, ya di sana kita malah harus hati-hati terhadap big warning signs untuk Bitcoin. Jadi sekali lagi target midterm kita yang kita bicarakan 50k ini ya, ini sebenarnya hanyalah koreksi sehat untuk Bitcoin ya, bukannya kita bearish atau apa. Bahkan dari sekitar 2 minggu ya, 1-2 minggu sebelumnya kita juga udah kasih peringatan, pump 1 minggu Bitcoin ini, Bitcoin hampir menuju 70.000 ya pada saat itu ya. Kita udah bilang, apakah ini manipulasi ya, dapat peringatan besar dari market saham teman-teman, dari market sebelah. Ya, dari bulan April. Dan ini adalah latest video kita, Elliott Wave 1 bulan untuk Bitcoin sudah selesai. Jangan tertipu apakah Bitcoin sudah top. Sekali lagi kalian bisa lihat yang ada di garis ungu ini teman-teman ya. Once Bitcoin hit area ini benar-benar clean swipe di bawah level 53.000. And then ini ke arah 2 dan ini 3, lalu ini yang keempat teman-teman ya. Jadi ini yang keempat, and then yang kelima ya, maybe yang kelima ini bakalan take out area level 53.000 ini. Ini adalah skenario level 50.000 ya, atau 48.000 yang pernah kita bahas dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dari bulan April kita udah predik untuk skenario ini bakalan play out. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5 ini baru kehitung satu big wave A teman ya. Dan menariknya teman ya, setiap kali kita call the top teman untuk Bitcoin gitu ya. Contohnya Bitcoin siap breakout ke 78.000. Ini persis ketika saat itu Bitcoin benar-benar ada di level 70.000, 71.000 teman ya. Kita bisa lihat komentarnya. Cuma tetap endingnya terjun 50-an ribu ya. Lu pikir BlackRock dan lainnya mau kasih lagi harga di bawah itu setelah hit 78.000 up only after halving? Lihat aja. Dan latest video Elliott Wave 1 bulan udah selesai untuk Bitcoin ya. Apa Bitcoin sudah top sekali lagi? Kalian bisa lihat ya beberapa komentar kontradiktif juga di sini ya. Ketimbang ngikutin analisa gua, mending ke Mindstot lebih akurat. Terus PP sama WIF gua di sini ya, ini yang kita call sendiri ya. Jadi buat yang nanya-nanya ya, apakah gua hanya nge-call gitu ya, tapi gua nggak entry ya. Ini ya buktinya gitu ya. Kita nggak cuman kasih outlook ya, tetapi kita juga short juga teman-teman gitu ya. Nah kalian bisa lihat sendiri bahwa ya VIP group ini gua memang pure untuk sharing aja gitu ya. Gua nggak minta duit ya ke para member untuk ya join VIP group sini. Kalian harus bayar belasan juta atau berapa, sama sekali enggak. Join VIP group ini gratis. Terus ya trading kita ini yang nggak bersifat daily gitu ya. Kita nggak tiap hari kita kasih call teman-teman ya, tetapi kita lebih ke mid to long term gitu ya. Karena menurut gue sih kalau untuk jangka pendek itu biasanya terlalu banyak manipulasi teman-teman ya. Jadi contohnya ini kita open di WIF short di sini teman-teman ya. And then di tanggal 28 Juli gue re-entry PP gue ya. Jadi hanya dalam seminggu aja ini lumayan banget ya. Kita profit sampai 260.000 dengan modal sekitar 100.000 lah ya. Jadi buat yang nanya-nanya ya, ini bener-bener gue pure sharing aja temen gitu ya. Syaratnya gimana kalau misalnya kalian pengen join VIP group gue gitu ya. Ya paling cuman deposit di BingX aja gitu temen. Kalian deposit 1000 USD aja, kalian ini dapat free money sekitar 200.000 lebih gitu ya. Dan apalagi di sini kalau misalnya kalian trading teman ya, kalian rutin trading di sini kalian bisa dapetin bonus lebih banyak. Gua nggak minta duit sepeser pun dari kalian gitu ya, karena ya memang gua ya cari duit tuh ya dari sini sendiri teman ya. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Gua cari duit ya pure dari trading selama 8 tahun ini. Kalian bisa cek. Itu udah dari 2017 gitu ya, gue bikin konten kripto teman. Di tanggal 29 Juli ya, dari VIP Group kita juga udah call the top sekali lagi ya, karena ada resistensi dari line yang berwarna ungu ini, dan selama kita tidak break di atas 73.000, overall ini bisa menjadi potensial top, dan ternyata bener ini exactly terjadi teman ya, dengan target sekitaran 48.000 US dollar sampai 50.000 US dollar. Kalian bisa lihat ya,
Bitcoin malam ini persis hit area resistensi pada garis ungu, top is in, tinggal menunggu the next wave dump ke area 48 sampai 50.000, yang dimana mungkin pada saat itu kebanyakan orang teman-teman atau content creator bahkan sangat amat bullish teman-teman ketika Bitcoin hit 70.000 di sini ya. Tetapi kita sudah dari 5 bulan lalu udah selalu bearish dan mengatakan ada potensial top di area resisten yang sangat amat kuat di level 70.000 untuk Bitcoin. Kesimpulannya teman-teman, waktu itu kita sempat call the top pas Bitcoin hit 71.000. Setelah itu persis sekitar seminggu yang lalu kita lagi-lagi call the top ya ketika Bitcoin hit 70.000 ya. Bahkan kita udah targetin area 50.000 ketika waktu itu Bitcoin masih ada di 68.000 ya. Ini masih sekitaran bulan Maret ya. Jadi ini balik ke 3 video yang tadi gue kasih ke kalian teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat tanda panah ini adalah momen ketika gue bikin video tersebut. Dan gue udah mentargetkan area 50k udah dari 5 bulan yang lalu. Dari sini kita udah kasih warning sign, koreksinya belum selesai, terus di sini kita udah call the top lagi teman-teman ya, pas Bitcoin 71.000. Kita masih stay on the plan, kita tidak plan gitu ya, bahwa ya kita bilang oke, Bitcoin akan ke 80.000 atau 100.000, tetapi kita malah call the top di sini. Dan lastly ya, yang terakhir 1 minggu yang lalu kita juga nggak plan pas Bitcoin ada di 70.000. Pada saat itu sih sebenarnya gue hampir turn bullish gitu ya ketika Bitcoin hit 66.000 ya. Cuman kan waktu itu langsung gue update. Meskipun adanya invalidasi, oke Bitcoin udah hit 70.000 kayaknya bakalan ke all time high, tetapi kenapa gue kasih peringatan besar gitu bahwa enggak nih, ini kayaknya ini cuma manipulasi. Itu gue ada post di sini ya. Pump 1 minggu ini apakah ini manipulasi? Kita balik ke weekly, kalian bisa lihat ya ketika Bitcoin pump ke level 69.000 ya. Pada saat itu nih, di tanda panah yang sama, ini bekas 2 minggu nggak hilang teman-teman ya, terjadinya bearish engulfing ya di candle weekly untuk pasar saham. Tidak selaras dengan pump Bitcoin. Kenapa si saham ini malah turun dan membentuk bearish engulfing, yang dimana bearish engulfing ini menjadi candle top ya, pertanda candle top atau candle reversal ya, dimana memang terlihat 2 minggu kemudian setelah itu kita mengalami penurunan lagi dan Bitcoin ternyata memang ikut si saham ini turun teman-teman ya, 58.000 and then 50k. Ternyata bener aja yang gua post itu satu candle mematikan dari saham ini teman-teman ya. Ini ternyata membawa dampak buruk di minggu-minggu berikutnya untuk Bitcoin. Jadi congrats yang mungkin sempat sempat nonton video peringatan besar ini ya, pump 1 minggu Bitcoin ini apakah manipulasi atau tidak, dan percaya dengan analisa ini gitu. Oke, jadi pertanyaannya the next strategy apa gitu ya. The next step ini adalah apa teman-teman ya? Setelah 6 bulan akhirnya Bitcoin hit area target kita ya yang sudah kita bicarakan berulang kali 50.000. Di sini kalian bisa lihat persis teman-teman ya. Ini ada 1 week ke atas di tanggal 11 Januari teman-teman ya. Ini ada 1 week ke level 48.000 and then kita tinggalin week tersebut and then kita dump ke level 38.000. Jadi sebenarnya ini 1 week ini ya, ini bisa jadi area support atau resistensi yang cukup kuat teman-teman. Itu sebabnya kenapa selain area psikologis ya, yaitu area support di level 50.000 yang terjadi di tanggal 15 Februari sampai 25 Februari, gue juga ada bilang area 48.000 teman-teman, 49.000 gitu ya untuk Bitcoin ya, dan kita memang udah hit 50.000, bahkan udah sempat ke level 49.000 tadi teman-teman ya, tadi sore lah ya ini ya. Kalian bisa lihat ya beberapa komentar kontradiktif juga di sini ya. Ketimbang ngikutin analisa gua, mending ke main stop lebih akurat. Jadi again teman-teman ya, setelah udah melakukan dumping yang bener-bener ini sih instan and cepat banget gitu ya. Tetapi ya kita memang ada support sebenarnya di area level 50.000 ini. Yang pertama kalian bisa lihat ini adalah support bagian bawah daripada ya downtrend ini ya. Kalian bisa lihat ini support, resist, support, resist. Support 70k kemarin, resist, and then saat ini kita ada di daerah mendekati support lagi gitu ya. Meskipun kita memang saat ini ada di bawah dari level 52.000 ya, karena persis untuk hit line yang ungu ini berada di 52.000, tetapi saat ini ya, ini dalam status daily candle kita ya, kita masih ada di bawah dari garis ungu ini. Tetapi ya nggak bisa dipungkiri bahwa ini bisa menjadi salah satu titik support untuk Bitcoin. Ya karena tadi yang udah gue bilang ya, kalian lihat ini garis ungu yang bagian bawah ini act as a support, sementara yang bagian atas ini act as a resistance. Jadi even teman-teman, even Bitcoin rebound, let's say balik ke 58 and then tiba-tiba dia balik ke level 67.000 teman-teman ya, ini bisa jadi ya ada penolakan lagi gitu ya ke bawah seperti ini lagi gitu ya. Jadi jangan bener-bener bullish ya. Kalau misalnya Bitcoin hanya kena resisten di area level ini gitu ya. Kalau misalnya kita naik lagi, ini kan paling sekitar ya 67 sampai 68.000 untuk Bitcoin gitu ya, dan kita masih aja
ada possible untuk rejection di area tersebut gitu. Karena sama seperti lingkaran-lingkaran merah yang kalian lihat sebelumnya, teman-teman, tiap kali kita hit garis ungu bagian atas ini, kita selalu kena reject dalam bahkan menuju new low untuk Bitcoin. Cuman logikanya, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin rebound untuk Bitcoin ya, karena menurut gue ya untuk jangka dalam beberapa minggu kemudian gitu ya, maybe bisa menjadi sampai akhir Agustus nanti gitu ya, ada possible at least kita dikasih nafas dulu gitu ya. Jadi sama seperti ketika liquidation hunt yang terjadi ya. Jadi waktu itu liquidation hunt kan support sebelumnya ada di level 57.000, liquidation hunt, stop loss hunt level 53.000, Bitcoin balik ke level 71.000. Ini juga karena stop loss hunt teman-teman ya, waktu itu ke level 60.000, Bitcoin sempat ke 56.000, stop loss hunt Bitcoin naik ke level 71.000. Jadi setiap kali kena stop hunt ya, dan saat ini kan ini another stop loss hunt lagi gitu ya. Jadi stop loss hunt di 56, stop loss hunt di 53, saat ini stop loss hunt lagi di level 50.000. Ya sama temen gitu ya. Untuk dalam beberapa minggu ke depan sih kita expect bakal ada rebound kembali untuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya kalau untuk rebound ini ya, rebound yang wajar gitu untuk Bitcoin mungkin sekitaran 60 sampai 62.000 gitu ya. 62.000 sampai 60.000 gitu ya. Dengan rebound maksimal ya balik lagi ke daerah resisten ini. Kecuali Bitcoin bisa balik ke level 70k lagi teman-teman ya. Karena kalau Bitcoin di 70k itu otomatis dia udah berada di atas garis ungu ini. Maka bisa dikatakan possible teman-teman ya. Possible 50.000 ini bisa menjadi potential bottom untuk Bitcoin gitu. Tetapi sekali lagi selama kita tidak break di atas level 70.000 ya bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi yang selama ini kita takutkan ini ya bisa terjadi gitu ya, yaitu apa teman-teman ya, yaitu 5 wave yang ini menjadi satu big wave A teman-teman ya, and then rebound ke area big wave B. Jadi another 1, 2, 3, 4, 5 ya, contohnya seperti ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana ini menjadi the big wave B. Wave B di sini teman-teman ya, jadi ini wave B-nya ya, alias rebound atau pemantulan dia wave B. Setelah itu diikuti oleh wave C teman-teman ya, 1, 2, ya gue nggak tahu teman-teman ya, ini pastinya untuk 3, 4, dan 5 ini bakalan take out 50.000 ini teman-teman ya, yaitu ya bisa jadi mungkin ke 40.000 gitu ya untuk Bitcoin ya, atau bisa jadi wave C ini ya, bisa jadi ya di bawah 40.000 bahkan teman-teman ya. Sebenarnya worst case scenario-nya itu adalah 30.000 untuk Bitcoin. Kenapa bisa di area tersebut ya, kita ukur aja dari 49 sampai di level 73.000 teman di sini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk mengukur wave C teman ya, untuk mengukur wave C, ini gue kasih rumusnya dari Elliott Wave lagi, itu adalah 1618 dari wave A teman ya. Dan wave A ini kita tarik dari 50k sampai ke level 73.000, dan kita ketemu 1618 ini ada di level 34.000 teman ya. Which is ini adalah area support yang kita alamin back di tanggal 25 Oktober nih, persis di sini teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tetapi ini adalah possible ya worst case scenario aja gitu sih. Tetapi yang nggak menutup kemungkinan bisa jadi Bitcoin menuju ke level tersebut. Jadi kalau ngomongin 50k ini udah bottom and then kita siap menuju ke new all time high, gue sendiri pengen berharap itu terjadi teman ya. Tetapi sekali lagi kita lihat dari pasar saham ya, ini saham penurunannya ya selama 4 minggu ini kalian bisa lihat ya, ini bahkan dia baru mau rebound gitu ya. Jadi udah setelah 4 minggu kita turun. Kenapa gue nggak bisa bilang 50.000 itu adalah bottom untuk Bitcoin? Kalian bisa lihat gitu, saham aja ini baru ke satu wave A gitu ya, lalu mungkin dia rebound dulu ke wave B, and then the final wave C ya, kalau misalkan ini bakalan terjadi untuk saham. Karena biasanya saham ini bakalan revisit di previous all time high yang terjadi di tanggal 3 Januari ini teman ya. Yang dimana kalau misalnya dia revisit area tersebut ya, ini ABC correction ini bakalan play out. Dan kalau misalkan saham ke area wave C ini udah pasti otomatis Bitcoin bahkan bakalan take out area di bawah level 50.000. Dan itulah kenapa kita targetin ya wave C-nya itu di sekitaran level mendekati 30k gitu untuk Bitcoin ya, as the worst case scenario teman ya. Cuman kalau misalkan ngomongin 40.000 teman ya, misalkan kita rebound ke 60.000 and then kita dihantam ke level mendekati 40.000, itu ya gue sih masih optimis ya sejauh ini gitu ya. Mungkin probability sekitar 60-70% gitu ya, bahwa wave C ini ya, entah itu 40.000, entah itu 30.000 gitu ya, pokoknya di bawah 50.000 teman ya, dan menandakan bahwa 50.000 ini belum bottom gitu untuk Bitcoin ya. Itu kita masih optimis banget sekitar 60-70% bahwa di scenario bisa play out teman ya.
Sebelum temennya, sebelum mungkin the worst case scenario entah 40.000, entah 30.000 happens temennya, di tahun 2025 maybe bakalan terjadi the new bull run untuk Bitcoin heading towards 2 miliar temennya gitu ya. Jadi ya kita bukan permaber gitu, ibaratnya kita selalu bearish untuk Bitcoin karena pada ujung-ujungnya temennya secara jangka panjang Bitcoin ini cocok banget buat diinvest temennya. Jadi bagi yang udah pengen nyicil di area level 50.000 saat ini menurut gue udah area yang oke banget gitu ya. Area yang nggak mungkin kita sesali temennya di level 50k. And then kita bisa lanjutkan lagi kalau misalnya Bitcoin turun di level 40k atau bahkan di level 30k gitu. Jadi jangan anggap ya setiap kali kita analisa kenapa selalu bearish temennya karena kita hanya ukur di jangka mid-nya gitu ya. Kita nggak sampai di jangka long term-nya gitu ya. Kalau di jangka long term udah pasti Bitcoin ke level 2M itu udah pasti, hanya tinggal menunggu waktu aja. Cuman ini kita hanya analisa secara jangka pendek sampai ke jangka mid term-nya. Dan yang terakhir sebelum gua closing pasti ada yang ngomong kalau BTC sampai ke level 30k itu mah udah bearish termnya, udah jadi bearisher gitu ya. Maksudnya udah bukan bull lagi untuk Bitcoin, tetapi ya kita bahkan bisa udah bearish ya mungkin ke level 20k atau ke level berapa itulah temannya. Jadi over bearish temannya. Jadi kayak udah bear market, udah bukan berada di bull market. Jangan salah teman. Balik lagi kita sebagai pemain lama temannya yang udah mengalami masa-masa COVID dan who knows gitu ya, ketika Bitcoin hit temannya area level 6.800 ini harusnya udah bottom temannya. Jadi ini benar-benar harusnya udah bottom. Ternyata kita beneran dinaikin and then langsung bener-bener nggak ada yang nyangka COVID dam ini Bitcoin balik lagi ke level 4.000 setelah Bitcoin dipompa dari level 3.500 menuju ke level 13.000 dibalikin lagi ke level 4.000. Ini bener-bener nggak ada yang nyangka teman-teman ya. Pada saat ini ya orang-orang mungkin udah berpikir it's over, it's game over untuk Bitcoin, tetapi nggak taunya 4.000 ini teman-teman ya bahkan sudah dipump sekitar 4 kali lipat dan kita didam balik ke hampir ke harga awal lagi. Kita bahkan bisa memulai bull run setelah itu menuju ke level 60k untuk Bitcoin. Dan kalian tahu betapa dalamnya koreksi ini teman-teman ya, bahkan di bawah 786 teman-teman ya. Dari titik awal di pump ke 13.000 dibalikin hampir ke titik awal lagi, ini Bitcoin masih bisa bull run ya. Dan banyak yang mengatakan ini kita udah di bearish pada saat itu. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin kalau misalkan Bitcoin ke 30k and then udah memasuki bearish teman-teman ya, atau udah bear market, ya kalian mungkin belum mengalami kejadian di tahun 2020 itu gitu ya. Jadi paling itu aja teman untuk menyimpulkan video ini ya. Sekali lagi, kalau kalian butuh analisa terupdate teman ya, outlook Bitcoin atau mungkin gue bakalan entry altcoin lagi gitu ya, entah long atau short ya. Kalian bisa tinggal join VIP group ini dan ini gratis. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja. Itu aja teman paling untuk video kali ini dan seperti biasa sampai jumpa di next video.